Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu di dalam limpahan hidayahnya. Amin, 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita melanjutkan episode yang lalu, yakni imam besar yang ketiga. Hakikat imam besar yang ketiga. Di sini kami akan membacakan lantunan saat Idul Fitri atau saat Idul Adha, kemenangan, hari kemenangan bagi orang Islam. Secara syariatnya demikian. Akan tetapi secara hakikatnya kemenangan itu kemenangan hatinya, kemenangan jiwanya. Kapan waktunya? Ya tiap waktu. Tidak terbentur dengan waktu secara syariat. Setahun sekali. Bagi jiwa yang sudah menang, maka kemenangannya ya setiap waktu. Di dalam duduknya ia menang. Di dalam berdirinya ia menang. Di dalam berjalannya ia menang. Di dalam melihatnya ia menang. Di dalam pendengarannya ia menang. Di dalam berfikirnya ia menang. Di dalam rasakannya ia menang. Di dalam sholatnya ia menang. Di dalam ibadahnya ia menang. Di dalam bekerjanya ia menang. Dan sebagainya. Jiwa yang menang adalah jiwa yang sudah memahabesarkan Allah daripada memahabesarkan hawa nafsunya di hatinya. Jadi inilah hakikat imam besar. Jadi memahabesarkan Sang Pencipta daripada memahabesarkan yang dicipta. Memahabesarkan Sang Khalik daripada memahabesarkan hamba yang diciptakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tiada Tuhan selain Allah, dialah Allah yang Maha Besar. Dan Allah yang Maha Besar serta lagi Maha Puji. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu
ألا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعد جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillahirabbil alamin. Bacaan itu kita lantunkan di saat selesai berpuasa di bulan Ramadan atau di saat Aidul Adha dan Aidul Fitri, hari kemenangan. Yang dimaksud bukan kemenangan raga, yang dimaksud adalah kemenangan jiwa. Di dalam bulan suci Ramadan sudah berpuasa, hatinya berpuasa dari keakuan diri manusianya, hatinya berpuasa dari kewujudan manusianya di hatinya. Hatinya sudah berpuasa atas kekuasaan diri manusianya di hatinya. Itulah hari kemenangan. Saya bacakan artinya kalimat tadi. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Allah Maha Besar dengan segala kebesaran. Segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Dan Maha Suci Allah sepanjang pagi dan sore. Tiada Tuhan selain Allah, dan kami tidak menyembah selain kepadanya. Dengan memurnikan agama Islam meskipun orang kafir, orang munafik, orang musyrik membencinya. Tiada Tuhan selain Allah, dengan keesaannya Dia menepati janji, menolong hamba dan memuliakan bala tentaranya, serta melarikan musuh dengan keesaannya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, dan segala puji bagi Allah. Sadaqallahul azim. Jadi semua lantunan itu bila kita mengetahui makna hakikat yang terkandung di dalamnya, semuanya bermakna, yakni hati selalu memahabesarkan imam yang besar. Jadi hati ini selama ini yang menjadi imam kan diri kita sendiri. Kita bilang bertuhan, nyatanya kita tak berimam kepada Tuhan yang menciptakan diri kita. Akan tetapi kita berimamkan, memahabesarkan iblis dan syaitan di hati kita, yang mana selalu menyesatkan hawa nafsu kita jauh dari Allah. Jadi menyesatkan itu bila dikaji secara syariatnya, ya tidak sholat, ya tidak ibadah, ya melakukan perbuatan keji dan mungkar, merampok, mencuri, berzina, minum minuman keras, nyabu. Itu adalah kemungkaran di sisi syariatnya. Kemungkaran di sisi hakikatnya itu bagaimana? Jadi kalau syariat itu babakan ragawi, babakan baju, babakan bayangan. Akan tetapi hakikatnya itu babakan hati, babakan hidup, babakan siapa yang memakai baju-baju badan ini.
Siapa di balik bayangan-bayangan itu? Tanpa ada yang di balik bayangan, maka bayangan pun takkan pernah ada. Adanya bayangan karena ada yang memiliki bayangan. Jadi hakikat terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, fahsya wal mungkar itu adalah babakan hati, yang mana hati selalu mensekutukan Allah dengan diri manusianya. Inilah kemungkaran. Hati mensekutukan kewujudan Allah dengan kewujudan diri manusianya. Inilah kemungkaran. Inilah kemaksiatan. Hati mengkuasakan diri manusianya daripada dikuasai oleh Tuhannya di hatinya. Inilah kemungkaran. Tanda-tandanya yang demikian, Allahnya gaib, Allahnya tiada, Allahnya fana, hancur. Yang ada di dalam hati kita selama ini adalah diri kita sendiri, wujud kita sendiri, kuasa kita sendiri, hidup kita sendiri. Apa bedanya kita selama ini tak terasa telah mengaku-ngaku diri kita adalah Allah. Jadi selama ini kita mengolok-ngolok, kita menghina, kita menyudutkan orang-orang yang bertauhid, mensyirikkan, memurtadkan orang-orang yang sudah bertauhid, sedangkan diri kita sendiri selama ini tak terasa bahwa yang ngaku-ngaku sebagai Allah adalah diri kita sendiri. Mengkafir-kafirkan orang lain, kafire dewe radigateke. Kita menghujat orang lain, akan tetapi kita lupa menghujat diri kita sendiri. Kita demo kepada orang lain, kita lupa mendemo diri kita sendiri, mendemo kesalahan kita sendiri, mendemo fahsya wal mungkar diri kita sendiri, mendemo persekutuan-persekutuan kita terhadap Allah selama ini. Kita lupa itu karena kita selalu tampil di luar diri daripada masuk ke dalam diri, sehingga kita tersesat jauh dari Allah, tersesat jauh dari filmnya. Kita sudah terlena, tenggelam, mabuk dunia, mabuk di luar diri daripada mabuk di dalam diri. Jadi bila kita keluar diri, maka yang ditemui ya makhluk-makhluk, ya setan-setan, iblis yang setan yang selalu akan menyakitkan hati kita, yang selalu akan menyiksa diri kita, yang selalu akan memayahkan diri kita. Disuruh, diutus menyembah Allah yang ada di dalam, yang menghidupi diri manusia kita, malah kita keluar diri menyembah dunia, hubbud dunya. Akhirnya ia disiksa di dalam anar, disiksa di dalam azabnya Allah yang sangat amat pedihnya. Disibukkanlah hati kita kepada dunia, diperbudaklah hati kita kepada dunia, diperbudaklah hati kita kepada pangkat, dipersibukkanlah hati kita kepada jabatan, dipersibukkan hati kita terhadap kemuliaan-kemuliaan kita, disibukkan hati kita terhadap kebanggaan-kebanggaan hati kita, disibukkan hati kita terhadap apa-apa yang selama ini sudah kita peroleh.
semuanya babakan hubbud dunya. Disitulah api-api yang tak berasap itu, api-api neraka yang seringkali menyakitkan hati kita selama ini. Semua itu karena apa? Karena kita tidak mentuhankan Allah sebagai Tuhan bagi diri kita. Malah kita mentuhankan iblis dan setan serta dunia. Jadi inilah yang dimaksud buah khuldi itu. Buah pengakuan diri, pengakuan hidup yang diaku-akui sebagai hidup manusianya, badan yang diaku-akui sebagai badan manusianya. Tentunya semua urusan apa yang dikerjakan, apa yang diaktivitaskan, maka semuanya akan teraku-akui oleh manusianya yang punya perbuatan itu, yang punya aktivitas itu. Jadi selama ini seolah-olah saja kita Islam, tapi hakikatnya kufur. Kita mentuhankan diri kita sendiri daripada mentuhankan Allah. Kalimat-kalimat thayyibah sudah menyimpang jauh dari arti dan kenyataannya. Contoh, la ilaha illallah sudah terampasi. La ilaha illa ana. Ananya diri manusianya, ananya hawa nafsunya, ananya iblis dan setan. Bukan Allah yang disembah. Meskipun lesan kita membaca la ilaha illallah, tapi di dalam hati kita, kitalah yang merasa bisa berkalam-kalam la ilaha illallah. Tapi di dalam hati kita, kitalah yang merasa bisa melantunkan la ilaha illallah. Di dalam hati kitalah yang merasa bisa berucap la ilaha illallah. Inilah bukti sesungguhnya yang kita baca dan teraplikasi di dalam hati kita beda, menyimpang jauh. Bacaan yang kita baca la ilaha illallah, sementara jiwa hati kita mengaplikasikan la ilaha illa Abdul Halim. Karena apa? Karena segala sesuatu. Karena apa? Karena segala aktivitas terkuasai oleh Abdul Halimnya, yang merasa bisa apa-apa dan yang merasa bisa berbuat apa-apa. Kalimat la haula wala quwata illa billah ini pun bila kita tenggelamkan di dalam lautan hayat, berarti la haula wala quwata illa billah sudah terputus dari kemanusiaannya, sudah terputus dari wujud manusianya, sudah terputus dari hidup manusianya, sudah terputus dari kekuasaan manusianya, sudah terputus dari kehendak daya upaya manusianya, sudah terputus dari aktivitas-aktivitas manusianya. La haula wala quwata illa billah. Jadi yang ada semua itu, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa, yang berkehendak, semua itu af'alnya Allah sendiri. Bila kita menyadari itu semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saya dan semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita bisa mengaplikasikan apa-apa yang sudah dipaparkan.
Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.